Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi. Saya adalah salah satu mahasiswa di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan saat sekarang ini saya berada di kelas A4 ya dengan nomor induk mahasiswa 238 1130 129. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik ya tentang parallel structure. Ya, apa saja bagian daripada parallel structure itu ya. Kita akan bahas di slide berikutnya ya. Oke. Jadi parallel structure itu ya di dalam pembahasan ini kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada parallel structure with the coordinate conjunction. Kemudian yang kedua parallel structure with the varied conjunction. Ya. Oke, mari kita bahas satu persatu dari dua bagian parallel structure ini. Oke, yang pertama ya, parallel structure with the coordinate conjunction. Ya. Oke, di bawahnya ini ya ada penjelasannya ya. Fungsi dari kata hubung setara atau coordinate conjunction and, but atau or ya adalah untuk mengekspresikan struktur yang setara. Hal ini berarti struktur sebelum conjunction kata hubung harus paralel atau sama dengan apa yang ada setelah conjunction itu. Oke, jadi maksudnya di sini adalah coordinate conjunction and, but, or ya. Di sini ya sebelumnya itu ya harus disertai dengan kata yang sama ya sebelum atau setelah conjunction and, but, or ini ya. Jadi itulah maksud daripada parallel structure with coordinate conjunction ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Conjunction and, but, or ya bisa menghubungkan antara noun ya, antar nouns kata benda atau antar verb kata kerja ya, atau antar clause ya atau clausa ya. Maksudnya adalah ya conjunction and, but atau or itu ya bisa menghubungkan kata benda ya, antar kata benda ya, atau antar kata kerja atau antar klausa ya. Jadi sebelumnya itu atau setelah conjunction itu ya bisa dihubungkan dengan kata benda, kata kerja atau clause ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, mari kita perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama, he discussed the problem with the teacher and headmaster. Dia mendiskusikan sebuah problem atau masalah dengan guru dan kepala sekolah. Jadi conjunction and ini ya menghubungkan dua kata benda. Mana dua kata benda yang dihubungkan itu? Yaitu antara teacher dan headmaster ya, antara guru dan kepala sekolah. Ini posisinya sama yaitu sebagai kata benda. Kemudian contoh yang kedua, the question was interesting but difficult ya. Pertanyaan itu ya menarik tapi sulit ya.
Nah, di sini conjunction but atau kata hubung but ini ya menghubungkan dua ya kata sifat ya. Interesting dan difficult ini adalah bentuk kata sifat atau adjective ya. Interesting itu menarik, kemudian difficult itu sulit. Posisinya sama yaitu sebagai kata sifat. Kemudian contoh yang ketiga di sini adalah he runs, hikes, or swims whenever he can. Ya, artinya dia lari, ya, mendaki atau berenang, ya, dimanapun dia bisa. Ya, nah, jadi conjunction or di sini menghubungkan tiga verb atau kata kerja sekaligus ya. Jadi posisinya sama ya, runs, hike, swims itu posisinya sama sebagai kata kerja ya. Kemudian contoh yang keempat di sini adalah she has classes in the morning, in the afternoon, and in the evening ya. Nah, jadi conjunction and di sini menghubungkan ya dua frase ya, dua frase ya, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Artinya adalah ya dia yang memiliki kelas ya. Dia memiliki kelas di pagi hari, di eh, siang hari, dan di malam hari. Jadi and di sini conjunctionnya ini yang menghubungkan tiga frase sekaligus dan posisinya paralel ya, sama ya. Kemudian contoh yang kelima di sini adalah you can do the job because you want to or because you have to. Artinya kamu bisa melakukan pekerjaan itu ya, karena kamu mau atau karena kamu terpaksa ya. Nah, jadi conjunction atau kata hubung or di sini menghubungkan eh, dua clause ya, dua clause yaitu because you want to dan because you have to. Oke, jadi itu ya. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, saya baca ulang ya penjelasan yang tadi itu ya. Jadi pada contoh yang pertama, koordinat conjunction and menghubungkan dua noun kata benda. Kemudian pada contoh yang kedua, koordinat conjunction but menghubungkan dua adjective ya kata sifat. Pada contoh yang ketiga, koordinat conjunction or menghubungkan tiga verb kata kerja. Dan pada contoh yang keempat, koordinat conjunction and menghubungkan tiga frase ya. Dan terakhir, pada contoh yang kelima, koordinat conjunction or menghubungkan dua clause ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi di contoh-contoh yang sebelumnya itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, untuk rumus daripada parallel structure with coordinate conjunction itu, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, jadi and, but, or itu sebelum atau setelahnya itu harus diikuti oleh struktur yang sama atau paralel ya. Kata atau clause atau frase yang sama ya, harus sama. Tidak boleh beda-beda. Tidak boleh di sini kita menggunakan misalnya sebelum and, but, atau or di sini ya, sebelumnya itu kita menggunakan verb kata kerja misalnya ya, atau setelahnya itu kita menggunakan kata benda nouns, maka itu tidak sah dikatakan sebagai parallel structure with coordinate conjunction. Jadi harus betul-betul sama ya, harus betul-betul paralel ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke.
Oke, kita menuju ke bagian yang kedua daripada parallel structure itu ya. Oke, yang kedua di sini ya, parallel structure with varied conjunction ya. Oke, penjelasannya varied conjunction kata hubung berpasangan ya. Kata hubung berpasangan maksudnya ya. Dalam bahasa Inggris mencakup ya, ada 4 di sini ya. Yang kita bahas ada 4. Yang pertama itu adalah both bla 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 ya, and bla 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 ya. Artinya both setelahnya itu, setelah both ini harus disertai dengan kata-kata yang sama. Begitupun setelah and ya. Kemudian yang kedua ada either ya, bla bla bla, or bla bla bla. Oke. Kemudian ada neither bla bla bla, nor bla bla bla. Kemudian yang terakhir di sini ada not only ya, bla bla bla, but also bla bla bla. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Mari kita sama-sama memperhatikan contoh daripada paired conjunction itu ya. Oke, paired conjunction juga harus mengikuti aturan parallel structure. Oke, perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, the seminar was both informative and enjoyable. Ya, jadi artinya seminar itu ya bersifat informatif dan menyenangkan. Ya, jadi varied both and-nya itu ya disertai dengan kata sifat ya, kata sifat di sini yaitu informatif dan enjoyable. Kemudian contoh yang kedua ada either ya, either the math exam or the physics exam is on Monday ya, baik ujian matematika atau ujian olahraga besok di hari Senin ya. Jadi yang digunakan di sini adalah valid conjunction either or. Kemudian contoh yang ketiga di sini adalah the missing document is neither on her desk nor in the file folder ya. Dokumen yang hilang itu tidak ada di atas meja atau tidak ada di folder file ya. Jadi valid yang digunakan di sini, valid conjunction-nya itu adalah neither nor. Kemudian yang keempat ya, he visits not only the museum but also the shopping center. Dia mengunjungi tidak hanya museum tapi juga pusat perbelanjaan. Nah, jadi valid conjunction-nya di sini ya, dia menggunakan both and, either or, neither nor, not only but also. Jadi sebelum ya atau setelahnya itu ya harus diikuti oleh parallel structure ya, atau bentuk yang sama daripada suatu kata atau frase atau clause itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk rumus parallel structure with a valid conjunction itu, nah seperti ini ya teman-teman ya. Both bla bla bla. Nah, di sini ya, di bla bla itu ya, di titik-titik ini ya, itu harus diisi dengan parallel structure ya. Begitupun setelah and di sini diikuti oleh parallel structure atau kata yang sama atau clause atau frase yang sama. Begitupun either, no, neither, no, not only, but also. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu dia pembahasan tentang parallel structure.
Thank you for watching. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.